Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alkosam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Gua doain semoga kalian sehat selalu. Oke guys, seperti biasa masih bareng gua Boy tentunya. Dan di video kali ini kita bakal bahas-bahas lagi tentang cryptocurrency. Nah, kripto yang bakal kita bahas kali ini adalah sebuah token game, guys. Jadi, kalian bisa memainkan gamenya untuk mendapatkan NFT yang bisa kalian jual di pasar NFT. Selain itu, kalian memainkan gamenya juga bisa mendapatkan tokennya, guys. Nah, untuk lebih detailnya, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Jadi token yang kita bahas kali ini tuh adalah BSTS atau Magic Business, guys. Nah, kalau kalian lihat chartnya di Coin Market Cap, ini kemarin sempat ngedam parah dan ini udah mulai recovery, guys. Udah mau mulai nanjak naik lagi nih. Ini kesempatan bagi kalian yang mau masuk, tapi ingat disclaimer on NDR. Kalau kita lihat total supply-nya di BSC Scan ini ada 1 triliun token BSTS dan holdersnya itu ada 37.507 address, guys. Sedangkan untuk market cap-nya di Pocoin kalian bisa lihat di sini ada 45 juta dolar. Dan untuk LP holdingnya ada 1860 BNB. Nah, kalau kita lihat untuk tampilan websitenya itu sangat menarik, guys ya. Tampilannya itu sangat ceria gitu. Kemudian di sini kalian bisa lihat collect, play to earn. Jadi kalian bisa mengumpulkan, main dan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah apa sih yang kita dapat? Mari kita cari tahu bersama, guys ya. Jadi Magic Business adalah game koleksi NFT unik. Jadi Magic Business itu adalah game blockchain tentang bisnis lucu yang berjalan di Binance Smart Chain. Kumpulkan monster digital ultra langka, mainkan dengan mereka, alami petualangan, tukar tambah dan dapatkan. Maksudnya gini, guys ya. Ini kan dari bahasa Inggris kita terjemahkan ke Indo, makanya kalimatnya tuh agak rada aneh gitu. Cuman kalau kita simpulkan, maksudnya di sini Magic Business ini adalah game yang berbasis blockchain tentunya, yang menampilkan karakter game yang lucu. Jadi dia adalah bertipe monster digital ya, dan langka gitu. Yang mana kalian bisa memainkan mereka, karakter-karakter ini tadi, yang berbentuk monster lucu ya, berpetualang, dan kalian bisa menukarkan mereka atau menjual mereka, dan juga kalian akan bisa mendapatkan hadiah dari bermain gamenya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya maksudnya ya. Nah, untuk gamenya itu belum bisa dimainkan, guys ya. Jadi kita tunggu aja kapan gamenya bisa rilis. Yang terpenting kita bisa beli tokennya dulu sebelum gamenya rilis. Kenapa? Karena saat gamenya rilis nanti otomatis harganya bakalan ngepam, guys. Nah, untuk tentang tokennya itu apa? Jadi BSTS adalah token hyperdeflasi yang berjalan di Binance Smart Chain yang akan digunakan di toko dalam game untuk membeli bisnis dan item lainnya. Jadi itu gunanya dari token bisnis ini ialah mata uang di dalam game untuk membeli item-item di dalam game tersebut, guys. Kemudian kita bisa lihat di sini nama tokennya Magic Business. Kemudian token tikernya BSTS. Nah, untuk SC-nya nanti gua taruh di deskripsi ya. Desimalnya 9. Kemudian untuk tokenomics-nya, untuk fee-nya itu 7%, guys ya. 5% didistribusikan ke pemegang. Jadi di sini ada redistribusi ya atau staking self. Jadi kalian bisa dapatkan bonus 5% dari setiap fee transaksi dan 2% untuk developer, pemasaran ataupun game vault. Jadi ada 2% di
alokasikan ke pihak developer ataupun mungkin ke bagian pemasaran dan di game vaultnya sendiri. Untuk distribusi tokennya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pre-sale dan kumpulan likuiditas itu sebesar 66%. Kemudian semua token yang tidak terjual di pre-sale kemarin itu akan dibakar. Sedangkan untuk likuiditasnya dikunci oleh Dixel, guys. Lalu biaya dan pembakaran Dixel itu sebesar 2%. Kemudian untuk airdrop 4%. Yang mana airdrop ini dikunci dan dibuka setelah 2 hari presale selesai. Kemudian ada farming dan staking sebesar 19% dan tidak terkunci ya pada Desember 2021 atau dibuka pada Desember 2021, guys, untuk staking dan farmingnya. Kemudian vault pengembangan ada 4% yang dikunci selama 18 bulan. Kemudian ada marketing vault sebesar 5%, ini pun masih dikunci selama 18 bulan juga. Itu untuk distribusinya, guys ya. Jadi sebelum prapenjualan, semua token yang tidak digunakan dalam presale akan dikunci. Nah, setelah prapenjualan, 70% dari BNB yang masuk ke liquidity pool terkunci di Dixel. Dan 2% masuk ke biaya Dixel. Sisa uang yang terkumpul akan diinvestasikan dalam pengembangan dan pemasaran game. Kemudian untuk burn-nya itu 2% pembakaran awal plus 50% token yang akan dihabiskan di toko game, ruang bawah tanah atau razia akan di-burn. Jadi ada 50% yang akan dihabiskan di toko game, guys. Nah, untuk kalian mengetahui atau tracking tentang burn-nya, kalian bisa langsung klik aja di sini ya. Untuk melihat kuncinya di Dexel, kalian juga bisa lihat di sini lokernya ya, guys ya. Nah, auditnya kalian bisa lihat di GitHub ya. Kalian tinggal klik di sini untuk auditnya. Nah, wallet developernya juga kalian bisa tracking, ini ada. Dan di sini kalian bisa lihat bisnis-bisnis yang ada ya, NFT atau karakter NFT yang ada di sini yang bisa kalian beli untuk bermain, untuk play to earn. Nah, ini bener-bener monster yang lucu-lucu, guys ya. Ada yang matanya 3 tapi nggak menyeramkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk yang si rare ini pasokannya ada 30 aja. Jadi sangat langka, guys ya. Nah, ini bakalan mahal banget sih nanti kalau kalian memiliki bisnis-bisnis ini. Kalian bisa mainkan dan kalian bisa jual di pasar NFT. Nah, ini banyak banget ya tampilannya. Dan lucu-lucu, guys. Drago Kuarsa Mawar. Ada Ruby Drago. Drago Kecubung. Namanya juga lucu-lucu, guys. Nah, baru itu yang ada, mungkin nanti akan ditambahkan lebih banyak ya. Segera hadir nih katanya. Nah, kemudian untuk roadmap-nya atau peta jalannya ini penting nih, guys. Tahap 0 atau tahap pertama di kuartal 2 2021. Kuartal 2 2021 ini mungkin sekitar bulan April, Mei, Juni ya, antara itu. Mereka pembuatan konsep game, kemudian membuat token deflasi BSTS, lalu pembuatan white paper, lalu meluncurkan website, kemudian pengumuman project dan peluncuran media sosial. Tentunya ini sudah dikerjain semua. Lalu di tahap 1 di kuartal 3 yaitu di bulan Juli, Agustus, September, mereka melakukan ekspansi komunitas media sosial, lalu menciptakan 3 bisnis unik pertama, dan sedangkan kita lihat tadi udah banyak ya, berarti udah tercapai juga ini. Ya memang harusnya udah sih, karena ini kuartal 3. Dan sekarang kita sebenarnya ada di kuartal keempat, guys. Kemudian audit project sudah, pemasaran, kemudian daftar di presale, PancakeSwap, dan Dexel. Lalu bisnis unik
Halloween spesial edisi terbatas. Ini juga sudah guys ya. Nah, lalu di tahap kedua di kuartal keempat, yaitu sekarang nih, bulan 10, 11, dan 12. Jadi 3 bulan terakhir itu masuk di kuartal keempat. Jadi sekarang kita berada di kuartal keempat, yaitu mereka akan merilis versi alpha, kemudian tes pembakaran versi alpha, kemudian tes dan perbaikan versi alpha. Setelah mereka rilis, kalian cobain main. Nah, berarti sekarang udah bisa nih guys ya, kalian coba ya. Nanti kalian tes, nah nanti akan ada perbaikan. Lalu akan ada peluncuran NFT marketplace juga. Kemudian ada kotak loot NFT. Lalu ada bisnis unik Natal spesial. Nah, ini nanti di bulan Desember pastinya untuk bisnis unik untuk Natal. Nah, ini nanti pasti akan terbatas juga nih. Jadi kalian harus sebutan belinya kayaknya guys, NFT-nya itu nanti. Nah, di tahap ketiga yaitu di kuartal 1, kuartal 2 2022, yaitu 6 bulan pertama lah ya. 6 bulan pertama di awal di tahun 2022. Itu mereka akan meluncurkan versi beta 1.0. Kemudian akan ada acara lintas promo dengan proyek terkemuka, kemudian kampanye pemasaran, kemitraan strategi baru, petualangan dan pertarungan bos serangan. Nah, mungkin ini maksudnya di gamenya ya. Nah, di tahap keempat yaitu di kuartal ketiga 2022, yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, mereka akan mengadakan pertempuran PVV, memperluas ke rantai lain seperti Ethereum, Polygon, dan Solana. Kemudian mereka akan menjembatani lintas rantai untuk semua rantai guys ya, artinya semua blockchain. Kemudian daftar bursa lebih lanjut. Nah, mereka akan listing di decentralized exchange ya, mungkin seperti Hotbit, Latoken, dan yang lainnya. Bahkan mungkin bisa di Binance juga ya, tergantung ya di mana mereka akan listing. Dan terakhir mereka akan membuat peta jalan baru guys. Nah, di sini ada istilah kepemilikan sejati. Apa maksudnya? Jadi setiap item atau karakter yang kalian miliki dalam game adalah 100% milik kalian guys, dan disimpan di blockchain. Kalian dapat menukar atau mentransfernya kepada siapapun dan kapanpun. Jadi itu bebas ya, terserah kalian mau kalian transfer ke orang lain, mau kalian jual, karena itu 100% milik kalian. Kemudian di sini ada pasar. Apa itu pasar? Nah, di pasar itu Anda akan dapat berdagang di pasar manapun yang mendukung NFT. Jadi mereka akan bekerja sama dengan market-market NFT, dan bahkan mereka juga akan mengerjakan pasar NFT sendiri guys di kedepannya nanti. Nah, lalu ada papan peringkat, di mana jika kalian menumbuhkan bisnis kalian dan naik peringkat, kalian akan mendapatkan hadiah ya. Jadi kalian pelihara bisnis kalian, kalian tumbuhkan, kalian menangkan permainannya sehingga kalian dapat peringkat, maka kalian akan mendapatkan hadiah guys. Kemudian ada pertualangan dan penjara bawah tanah. Nah, ini untuk apa ya, sekilas tentang gamenya guys. Jadi setiap Dungeon memiliki tugas dan aturan. Jadi kalian pilih besties saat mengirim mereka ke Dungeon. Beberapa bisnis dapat tampil lebih baik daripada yang lain berdasarkan aturan Dungeon guys. Jadi ini aturan permainannya ya. Nanti kalian bisa cari tahu sendirilah di sana bagaimana ya. Nah, lalu selanjutnya akan datang itu yang namanya pertempuran PVP. Jadi di mana kalian dapat berduel dengan pemain lain dalam pertarungan berbasis teks menggunakan bisnis kalian. Setiap pertempuran membawa hadiah atau kerugian dalam token BSTS. Jadi token kalian pertaruhkan dan bertarung dengan pemain lain. Kalian dapat memilih cara menghabiskan poin aksi setiap putaran.
Bisnis perlu menggunakan satu titik aksi, perserangan, atau pertahanan, guys. Apa yang dimaksud dengan titik aksi? Jadi poin aksi adalah poin yang dapat digunakan pemain selama pertempuran dengan pemain lain. Setiap putaran yang diberikan bisti dengan poin aksi, pemain memiliki cara menghabiskan poin untuk setiap bisti. Akibatnya, pemain dapat memblokir serangan atau memberikan kerusakan pada bisti pemain lain. Nah, untuk ekosistemnya sendiri kalian bisa cek di sini ya. Karena gue sebenarnya bukan gamer guys, jadi kurang paham ya tentang yang seperti ini. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri nanti. Lalu di sini ada kata aman dengan desain, maksudnya apa? Jadi mereka selalu berkonsultasi dengan para ahli terkemuka di bidang keamanan cyber, tim Smart Observer, mengaudit proyek dan memberikan umpan balik positif. Nah, kalian bisa lihat ya untuk audit proyeknya, tinggal klik aja tuh yang tulisan biru. Kemudian mereka juga membangun komunitas ya, dimana pengembangan yang transparan, kemudian kalian bisa mengamati serta dapat mengambil bagian di dalamnya dan meninggalkan proposal kalian. Jadi kalian bisa memberi saran kepada mereka juga. Tinggal masuk aja ke grup Telegramnya guys. Nah, kalian bisa cek Telegram dan Twitternya ya. Untuk Twitternya ini udah lumayan. Ada 33.665 followers guys. Kalian bisa follow untuk mendapatkan updatean terbaru dari Magic Business ini guys ya. Game akan dirilis di tanggal 22 bulan 11 2021. Tinggal berapa hari lagi nih guys. Sekarang di tanggal 18, 19, 10, 11, 12, 4 hari lagi ya. Bisnis gamenya akan dirilis guys. Tunggu apa lagi ya? Ini bakalan ngepam sih kayaknya ini pada saat gamenya rilis nanti. Nah, sedangkan untuk grup Telegramnya guys ya. Di sini untuk di grup global ada 18.686 member guys. Nah, di sini juga ada grup Indo ya. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Dua-duanya ya, Indo sama global. Nah, untuk Indonya di sini ada 6.584 member guys. Oke guys, mungkin itu dulu informasi yang gua bisa share tentang Magic Business ini ya. Untuk lebih lanjut kalian bisa cari tahu sendiri. Karena di sini gue cuma memberikan informasi tentang sebuah kripto. Dan untuk menentukan apakah kalian mau nginvest atau mau beli token yang gua share, itu kalian harus dior ya, agar kalian tidak salah menginvestasikan uang kalian. Karena berinvestasi di koin micin itu resikonya sangat besar guys. Karena apa? Kalian bisa kehilangan uang kalian. Akan tetapi kalian juga bisa untung sampai ribuan persen. Oke guys, akhirnya sampailah kita ke ujung video. Gua Boy minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa lagi di next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.